Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera, dan salam sehat bagi kita sekalian. Yang saya hormati para panelis dan peserta Green Economy Forum CNBC Indonesia, Bapak Ibu serta hadirin sekalian. Tren pembangunan global kian mengarah pada keberlanjutan, sustainability, yang lebih ramah lingkungan, termasuk dalam pengembangan sektor ekonomi. Muncul gagasan green economy sebagai sebuah paradigma pertumbuhan ekonomi yang rendah karbon, efisien dalam sumber daya, dan inklusi secara sosial. Upaya ini merupakan salah satu perwujudan dalam mendorong transisi menuju masa depan yang rendah emisi karbon, demi menekan kenaikan temperatur global dan menghindari dampak perubahan iklim. Paradigma pertumbuhan melalui green economy tidak hanya bermanfaat bagi kelestarian lingkungan, tetapi juga bagi perekonomian. Di kawasan Asia Tenggara, green economy berpotensi menambah peluang pertumbuhan ekonomi hingga sebesar 1 triliun dolar Amerika Serikat pada tahun 2030 mendatang. Untuk itulah, beragam terobosan terus diupayakan dalam mendorong perkembangan green economy, termasuk melalui utilisasi teknologi digital dalam green digital economy atau green diginomics, sebagai bentuk pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung green economy. Hadirin sekalian, implementasi teknologi untuk mendorong green economy diprediksi akan menjadi tren dengan banyaknya negara yang menargetkan net zero emission, termasuk Indonesia, sebagai sebuah konsep untuk mengurangi jumlah gas rumah kaca. Net zero emission mensyaratkan pengurangan emisi karbon secara maksimal, diimbangi dengan upaya carbon removal, seperti melalui pemulihan fungsi hutan. Pemerintah Indonesia telah mentargetkan untuk mencapai net zero emission di tahun 2060 atau lebih awal. Berbagai upaya tengah dilakukan untuk mencapai target tersebut. Di antaranya melalui pengesahan Peraturan Presiden atau Perpres tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK), pengembangan pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT), serta pengembangan kendaraan listrik. Kementerian Komunikasi dan Informatika mendukung digital green economy, baik dalam aspek pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di sektor hulu maupun hilir, hingga di ranah pemanfaatan atau ekosistem industri digital nasional. Dalam pembangunan infrastruktur ICT di sektor hulu, Kementerian Komunikasi dan Informatika upayakan pembangunan dan pengembangan beragam infrastruktur seperti fiber optik, satellites, microwave link, dan base transceiver station, agar sedapat mungkin mengkonsiderasi net zero emission, seperti melalui penggunaan energi supply dan bahan bakar satelit yang lebih ramah kepada lingkungan. Pada infrastruktur ICT sektor hilir, Kementerian Komunikasi dan Informatika mendorong pengembangan pusat data hijau atau Green Data Center yang menggunakan teknologi ramah lingkungan. Langkah ini menjadi penting mengingat ke depan akan semakin berkembang cloud technologies atau teknologi awan yang semakin menjadi wadah untuk berbagai teknologi digital seperti Internet of Things, Artificial Intelligence, dan Big Data. Untuk itu, pusat data sebagai tempat berlabuhnya teknologi awan atau cloud computing akan semakin dibutuhkan di masa depan. Sebagai gambaran, seluruh pusat data di dunia saat ini menggunakan sekitar 200 terawatt hour energi, atau sekitar 1 hingga 2% dari seluruh konsumsi listrik dunia. Akan tetapi, diperkirakan bahwa pusat data menyumbang sebanyak 2% dari total emisi karbon dunia. Sehingga efisiensi penggunaan energi sangat diperlukan, terutama karena pusat data di negara atau di daerah tropis seperti di Indonesia umumnya menggunakan 35 hingga 40% dari total energi untuk sistem pendingin.
Kementerian Komunikasi dan Informatika mendorong 3 faktor dari operasional pusat data agar dapat lebih memanfaatkan prinsip keberlanjutan, yakni yang pertama green power redundancy atau keberadaan pasokan listrik cadangan yang menggunakan teknologi hijau seperti tenaga surya, angin, ataupun air. Yang kedua, penggunaan water supply dan sistem pendingin yang berdasarkan pada teknologi hijau. Dan ketiga, pemanfaatan perangkat TIK yang terbuat dari material atau bahan yang ramah akan lingkungan. Selain pada aspek pembangunan infrastruktur TIK, di ranah hilirisasi pemanfaatan sektor digital, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga mendorong agar industri di ekosistem digital seperti e-commerce, financial technology, maupun platform-platform lainnya lebih memperhatikan aspek net zero emission. Hal tersebut dapat terwujud melalui operasionalisasi platform dengan sumber daya yang lebih berkelanjutan, serta orientasi penjualan produk dan penggunaan kemasan yang lebih ramah lingkungan. Dengan berbagai upaya tersebut, kita dapat melihat besarnya potensi use case teknologi digital terhadap langkah-langkah merealisasikan net zero emission. Dalam momentum presidensi G20 Indonesia tahun 2022 ini, transisi energi merupakan isu penting yang perlu untuk dibahas oleh seluruh stakeholder terkait, termasuk oleh seluruh stakeholder ekosistem teknologi digital. Hal tersebut karena teknologi digital adalah enabler bagi penguatan green economy yang lebih masif, termasuk di Indonesia. Oleh karena itu, saya tentunya berharap seluruh stakeholders, termasuk pelaku ekosistem keuangan dan digital, agar dapat memperkuat green financing untuk mendukung digital green economics di Indonesia. Bapak Ibu hadirin sekalian, making peace with nature is the defining task of the 21st century. Begitulah Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres memposisikan signifikansi paradigma pembangunan keberlanjutan di era saat ini. Sudah saatnya perkembangan industri dan teknologi tidak diposisikan diametral dengan upaya pelestarian lingkungan. Dalam hal ini, digital green economy dapat menjadi medium titik temu bagi pengintegrasian teknologi dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Maka dari itu, melalui kolaborasi dari seluruh pihak, termasuk industri di sektor teknologi, mari kita dorong percepatan realisasi green economy di Indonesia. Selaras dengan upaya kita mewujudkan Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Ya, terima kasih yang luar biasa kepada Bapak Menkominfo Johnny G. Plate atas keynote speech-nya, dan disampaikan tadi bahwa pemerintah terus mendorong kemajuan ekonomi hijau termasuk dalam hal pemanfaatan ekonomi digital sebagai aspek pendukung bagi ekonomi hijau dan berkelanjutan. Dan selanjutnya, Green Economic Forum akan kembali dengan pembahasan bagaimana jurus Indonesia dalam mewujudkan ekonomi hijau khususnya di tengah perkembangan teknologi dan digitalisasi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Green Economic Forum CNBC Indonesia.